Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua dengan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Jaga Bumi, Jaga Diri, pelajaran dari Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Teman-teman, coba kita lihat keadaan kita sekarang ini. Sebenarnya kita hidup di zaman yang sangat-sangat sudah maju, tetapi di balik semua kemajuan itu ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Alam yang dulu indah kini mulai rusak, udara yang segar kini mulai tercemar, dan kehidupan yang terasa makin sibuk serta kurang peduli terhadap keseimbangan lingkungan kita. Dunia sekarang ini sedang banyak mengalami perubahan. Cuaca makin gak menentu, musim hujan yang datangnya terlambat, bahkan rasanya musim panas yang terasa makin panjang. Dan banyak kejadian alam yang bikin kita tuh sadar kalau misalkan bumi kita sekarang ini tuh sudah tidak seimbang lagi. Semua ini sebenarnya adalah tanda bagi kita semua untuk berpikir dan merenungi apa yang terjadi dan apa peran kita di dalamnya. Sekarang kita pasti sering melihat ataupun mendengar berita tentang banjir, kebakaran hutan, udara yang semakin kotor, dan laut yang penuh dengan sampah. Kadang kita heran, kenapa sih semua ini bisa terjadi? Ternyata jawabannya sudah Allah jelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahul azim. Di situ yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwasanya kerusakan yang terjadi di bumi itu bukan terjadi karena begitu saja, tetapi karena ulah dari tangan manusia. Kalau kita melihat dari penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Wajiz, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kerusakan di darat dan di laut itu adalah bentuk dari bencana, kekacauan yang muncul akibat dari ulah manusia itu sendiri. Jadi teman-teman, di dalam surah Ar-Rum tadi ada menyebutkan aidinas yang berarti tangan-tangan manusia. Selanjutnya kalau dalam balaghah di situ berarti majas mursal, la qul juz'i wa iradatul kull. Menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah keseluruhan. Jadi di mana yang dimasukkan dari membuat kerusakan itu bukan hanya tangan-tangan manusia saja, tetapi di situ berupa hawa nafsu manusia atau perbuatan kita yang menyakiti saudara kita. Selanjutnya, kerusakan yang ada di darat, yang ada di laut itu bisa berupa kekeringan, banjir, dan kerusakan tanaman. Lalu yang ada di laut itu ada berupa tercemarnya air laut, punahnya ikan, dan berkurangnya sumber daya laut. Jadi Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwasanya Allah menempatkan kerusakan ini itu bukan hanya untuk menyiksa manusia saja, tetapi
agar manusia sadar, mau introspeksi diri dan kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar. Jadi bencana itu bukan sekedar hukuman, tapi juga pengingat agar kita memperbaiki diri. Sekarang, kalau kita lihat bukti nyata dari ayat ini adalah hutan yang gundul karena penebangan liar, sampah plastik di mana-mana, sungai tercemar, udara yang penuh dengan asap, bahkan sekarang yang kita rasakan adalah suhu bumi yang semakin panas. Semua ini tuh bukan hanya akibat dari alam itu sendiri, tetapi sudah pasti yaitu akibat dari manusia yang terlalu serakah dan tidak peduli terhadap lingkungan. Lalu, bagaimana cara kita menjaga bumi? Apakah kita hanya diam saja setelah melihat kerusakan yang terjadi? Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, tetapi dilakukan dengan kesadaran. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita semua di sini disiplin, maka otomatis sungai tidak akan tercemar dan bisa membuat kekurangannya banjir. Yang kedua, kita mulai dengan menanam dan merawat pohon. Pohon itu adalah sumber oksigen dan kehidupan manusia. Yang ketiga, yang pastinya adalah menjaga hubungan baik antar sesama. Karena kerusakan itu bukan hanya kerusakan yang terjadi pada alam saja, tetapi juga bisa pada hati dan hubungan kita terhadap manusia. Kalau kita mau berbuat baik pada lingkungan sekecil apapun itu sudah menjadi bagian dari ibadah dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, dari Quran surah Ar-Rum ayat 41 tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap yang kerusakan itu pasti ada sebab yang membuat dia terjadi, dan seringkali sebabnya itu berasal dari manusia itu sendiri. Jadi, sebelum menyalahkan keadaan, mari kita memperbaiki diri dan memperbaiki cara kita memperlakukan bumi. Menjaga bumi sama dengan kita menjaga diri kita sendiri. Kalau bumi kita sehat, kita juga yang menikmati hasilnya. Sebaliknya, jika bumi kita rusak, kita juga yang akan menderita. Semoga kita semua di sini diberikan kekuatan untuk menjadi hamba yang peduli dan bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Amin. Semoga setiap langkah kecil kita dalam menjaga lingkungan menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.